Hello everyone, welcome back to Romy Aussie. Oke, welcome back to Romy Aussie. Video kali ini adalah video 5.5. Kita akan ini adalah kelanjutan dari ini ya, ini part 4 berarti ini part 5 nih. Ini part 4 ini part 4 ini adalah kita membuat form login dengan menggunakan Supabase. Di part 5 kita akan belajar bagaimana cara kita ngentry ini sehingga langsung kita masukkan ke dalam tabel Supabase yang ini. Dalam tabel Supabase yang ini. Bagaimana cara kita memasukkannya? Tapi kan berbeda user, nanti akan juga berbeda datanya. Jadi misalnya user ini kebetulan adalah usernya misalnya Bon Holland, berarti nanti data-datanya yang dia miliki hanya berhubungan dengan data Bon Holland. Walaupun tabel yang digunakan adalah sharing ya, tapi pada saat di front end, di aplikasi mereka akan mengakses data yang berbeda. Kemudian challenge yang itu challenge yang pertama ya. Challenge yang kedua adalah bila kita jalankan, misalnya ada tanggal yang misalnya Bon Holland sudah memasukkan tanggal 27 misalnya kan. Kemudian dia ingin memasukkan lagi, bagaimana caranya nanti aplikasi mendeteksi adanya duplikat data ya. Artinya kan kalau ini kan ini kan sudah datanya kan sebenarnya sudah ada. Nah, bagaimana caranya kita menghindari itu dalam sisi backend. Di sisi backend artinya kita membuat policy agar nanti ini tidak bisa terentry lagi. Kan kalau kita lihat ini tanggal 27 bulan 3 sudah ada nih, yang untuk revenue $222, kita entry kembali itu seharusnya ditolak. Kalau kita lihat di sini ya, ini sudah 9 record, kita coba untuk entry ulang. Nah, kita entry ulang, untuk tanggal 27 kita save. Nah, bila nanti datanya ada, seharusnya di front end itu ada semacam peringatan bahwa itu sudah ada. Nah, itu ada juga kita pelajari. Kita coba dulu ya yang ini. Ini ada spare part sales 10.000, kemudian kita entry ke dalam tanggal 27 juga. Jadi ini sebenarnya tidak boleh. Jadi di aplikasi ini adalah per tanggal. Ini kan daily profit and loss statement. Artinya laba rugi harian. Tidak boleh ada dua laporan di hari yang sama untuk satu user yang sama juga. Kita save. Nah, seperti ini. Jadi akan kelihatan seperti tadi kan. Nah, ini dia. Data untuk tanggal. Kita coba lagi. Data untuk tanggal tersebut sudah ada. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti tidak ada, dia tersimpan. Dan ini dari segi front end ya, penjagaan data. Dan juga dari segi ini juga tadi 9 record kan. Jadi ini tidak masuk juga. Kalau kita refresh di sini. Ini di sini kita refresh di sini. Walaupun nanti kita refresh di sini, kita tetap saja kita tidak ada data yang terlihat. Coba kita coba. Nah, ini kan tetap dia 9 record. Jadi di database terjaga, di front end juga kita jaga. Jadi ada 2 layers yang akan kita belajar bagaimana caranya menjaga itu. Kita akan belajar cara save yang tadi. Kita juga akan belajar cara meng-clear. Clear ini misalnya kalau kita misalnya ingin memasukkan data lagi dan kita tidak ingin mengnolkannya lagi kan berarti tinggal satu-satu ya. Kita tinggal clear, dari nol langsung jadi seperti ini. Bagaimana caranya? Untuk video selanjutnya, di luar video ini ya, kita akan belajar cara meng-find-nya untuk data-data yang pernah kita entry. Kita ambil datanya dari database table Supabase, kemudian kita masukkan ke dalam text field-nya di sini. Kemudian juga kita akan belajar next video, bukan video ini, kita juga akan belajar nanti cara mempin ke PDF file untuk semua ini entryan kita hari ini. Jadi ada per harian ya. Oke, let's study. Keep stay tuned. Oke, video kali ini kita akan belajar cara memasukkan data ya ke dalam database Supabase dari aplikasi yang sudah kita kerjakan dari 5.1 sampai 5.3 ya. Ini 5.1 sampai 5.3. Kita buatkan sekarang kita lagi di 5.5. Yaitu kita akan belajar bagaimana cara menyimpan ini yang sudah kita input di sini, laba ruginya harian, dari dia memasukkan tanggal, kemudian bagaimana cara setelah dimasukkan angka-angkanya ini, kemudian kita masukkan ke dalam Supabase. Bagaimana caranya? Keep stay tuned. Ya, oke. Kita ke dashboard dulu ya. Kita buka dulu flutterflow.io. Ini klik yang ini, supaya kita bisa menuju ke dashboard, sehingga kita menuju ke sini. Kemudian pilih yang 54
Ya, 5.4. Jadi tip yang 5.4 ini artinya 5.4 artinya ini video yang ini. Karena ini adalah part 5, berarti kita sudah membuat aplikasi di part 5.4 ya, part 4. Bagi yang kalian hanya ingin menonton atau bagaimana cara merekam, kalian bisa melihat saja, tidak usah membuat ini. Atau sebaiknya saya sarankan membuat ini supaya nanti bisa klik dengan langkah-langkah yang sama. Jadi bagi yang belum membuat sebaiknya mengikuti video-video yang sebelumnya 5.4, 5.3, 5.2 sampai 5.1 dibuat saja pelan-pelan. Kemudian setelah itu baru kita mengikuti video ini ya. Tapi bagi hanya ingin belajar bisa hanya melihat saja. Kemudian mengimplementasikannya hal yang sama di aplikasi yang kalian miliki. Oke, bagi yang sudah melaksanakan 5.4, berarti ini kan aplikasi kita di dashboard-nya ada 5.4. Nah, ini yang kita duplikasi. Kita klik sini. Nah, kita duplikasi. Setelah diduplikasi, klik saja yang ini. Jadi ini yang lengkap. Nah, ini di on kan. Jadi ini up. Accounting up versi 2.0, tapi yang tip berapa nih? Tip 55 kan yang baru kan? Tip 5 poin ini. Nah, gitu. Bisa enggak kita gini? Nah, ini enggak boleh katanya. Harus pakai hyphen saja. Hyphen itu artinya strip. Ini 5.5 gini ya. Nah, gitu. 5 titik. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini 5 titik. Ini yang new ya. Ya, oke, kita duplikasi karena saya sudah ada pernah 5.5, saya tulis ini new. Duplikasi. Kita tunggu sebentar, nanti ada, baru nanti kita buka. Tunggu sebentar, dia putar-putar. Oke, sudah ya, kita sudah masuk ke 5.5. Kita lihat saja ini pages-nya, ya masih yang ini ya, masih sudah betul, yang ini sudah. Ini juga login sudah. Dan kita gunakan lagi ya, ini yang 5.2, 5.4 yang sudah dibuat. Nah, kita akan menambah di sini, kita sambil lihat yang sudah saya lakukan ya, jadi sambil niru-niru. Yang ini juga. Ini adalah yang N3PL. Nanti kita akan kerja di sini. Kita lihat punya kita. Nah, belum ada tombol-tombolnya ya. Nah, kita akan belajar bagaimana cara insert atau menambahkan tombol di sini. Berarti kan kita tambah setelah ini kan. Ini ada row, kita insert saja row-nya. Nah, sebentar. Iya, ini gini aja ya. Oke. Ini ada row ya, kita tambahkan di row, kita klik yang ini, yang kita klik yang ini ya. Nah, sebentar. Jadi kita klik yang ini, kita coba klik yang ini dulu. Nah, nanti akan kelihatan kan kontainernya di sini di bawah. Nah, sebentar, kita lihat row-nya ini, kita klik yang ininya supaya nanti kita berada di bawah. Ini up bar lagi ya. Nah, ini dia. Ini row yang terbawah. Ini up bar ini bisa kita scrolling, tapi biar saja di sana. Oke, berarti ini kan kita ingin tambah 2 atau 4 button ya. Berarti di sini kita copy dulu supaya nanti row-nya dari di sini ya. Kita klik kanan. Nah, gini. Lalu kita duplicate atau kita copy. Ini cara yang mudah. Copy dulu, setelah tercopy baru kita paste. Caranya klik kanan lagi dan insert after. After yang ini. Kalau kita insert before berarti sebelum ini ya. Kita insert after. Nah, ini sudah. Berarti kita insert ya. Nah, ini yang kita ingin masukkan di dalam tadi ya, ke tadi. Nah, tapi ini kita hapus ya. Kita tidak gunakan, row-nya saja kita gunakan. Yang kita hapus. Nah, berarti kan kita masukkan ini, apa lagi ya, di dalam sini ada apa? Ini ada draggable. Ini juga dihapus. Nah, ini row kita. Ini row yang tadi, ini row kita. Jadi row kita masih kosong ya, empty. Nah, kita masukkan seperti ini, kita masukkan 4 buah button ya, ke tombol. Berarti kita ke sini, kita edit. Ini kita tambahkan ini saja. Nah, row-nya berarti ini buttonnya 4 kali, boleh. Nah, ini 1. Ini kalau misalnya terlalu samping, kita tambahkan padding saja bisa, boleh. Oke, kita tambahkan padding 5 lah. Ini juga 5, boleh. Nah, ini baru kita tambahkan, ini kan untuk entry ya. Coba kita cek. Oh ya, untuk save.
Untuk save, kita di sini kita beri nama save, kemudian teksnya kita tulis button tadi kita ganti dengan save. Nah, kalau kita cek di sini itu ada icon di sampingnya, berarti kita tambahkan icon. Caranya kita scrolling down and then we go to mana ya? Scrolling down. Mana icon? Mungkin kelewatan nih. Ini primary family, default style, kemudian ini dia ikonnya none. Ini none ya, tapi bacaannya none. Klik saja none-nya. Kemudian tadi kita ingin mencari yang save, kita ketik save. Jadi kita agak ada icon-icon yang berhubungan dengan save. Nah, ini bisa pilih yang ini, pilih yang ini bisa. Ini gambar disket nih, penyimpanan zaman dulu. Ini dia bisa yang ini. Terserah kalian, bisa to you. Kita sudah dapat yang ini, baru kita copy ya. Kita copy tadi caranya, klik kanan, copy dulu, kemudian kita klik lagi, insert after. Tapi kalau ini karena di row, afternya jadi dia akan di sampingnya, bukan di bawah ya. Kecuali kita mengopinya ada di kolom, pada dia akan di bawah. Oke, klik kanan, kita paste ya after. Nah, dia save kan, lalu kita klik lagi, kita after lagi, Ctrl C. Nah, ini kita klik dulu, klik lagi, after bisa. Jadi kan kita ada berapa tadi? Ada 4 ya. Cuma yang ini oke, ini kayaknya after nih berapa nih? Kita cek. Ini 5. Oh, dia 55 gitu ya. Jadi kalau yang ini kan nanti sebelumnya nggak usah lagi yang ini 5. Nah, jadi dia rapat. Kalau enggak nanti dia terlalu memojok sih. Oke, kita ke sini tadi. Nah, ini nggak usah. Nah, lagi satu ini ya. Dia 2 kali 55 kan 10 jadi. Nah, sudah ya, pas ya. Cuma ini kita tambahkan apa tadi? Clear ya, kalau tidak salah. Ya, clear fine print. Clear, taruh di sini. Berarti ini namanya adalah clear, tapi di teksnya kita tulis clear juga, and then untuk apanya ya, untuk ininya kita tulis clear juga. Nah, clear itu biasanya seperti ini kalau di Android, kalau di mobile app. Kita boleh pilih setelah yang ini atau ini atau ini, nah, sama saja ya. Ya, kita klik yang ini, nah itu ada ininya kan. Lalu yang ini lagi, ini untuk find, bila mana kita ingin mencari apa ya, mencari data-data yang sudah kita entry sebelumnya ya. Ini find kan, nih bisa juga ya. Sudah ya. Kemudian ini save, ini ke PDF file. Ini PDF file, PDF. Laporan ya, laporan prepare. Ya, ini boleh nih PDF, bagus. Oke, dan lalu ini save kan, seharusnya ini print ya. Ini print, button print. Kemudian di sini scrolling up, teksnya mana ya? Ini dia, teksnya ini print. Bila mana ingin memprint per harian ya, laba rugi harian. Kemudian ini save, ini kita ganti dengan find. Find. Tapi ini dua ini nanti kita kerjakan ya. Untuk video kali ini kita hanya save and clear. Oke, keep stay tune. Oke, kita sudah membuat 4 button. Kita untuk video kali ini kan ini dan ini ya. Kita gunakan ini yang paling mudah. Ini gunanya untuk mengclearkan data, misalnya sudah terisi data dan kita ingin menol-nolkan dulu, kita bisa clear di sini ya. Ini berarti kita menggunakan sebentar. Kita menggunakan action flow. Action di sini kita tambahkan ya. Saya buka action flow saja di sini ya. Pas saat on tab, kita nanti ini namanya actionnya adalah reset. Nah, kita reset tuh semuanya ya, build-nya. Nah, ini tinggal dicentang saja kalau yang mana yang mau direset. Nah, mudah ya. Nah, kalau di coding yang tradisional, yang bukan no code, yang klasik, berarti kita harus mengetik ya. Nah, kita text build date sama dengan apa text build 41 yang 41 tadi di nolkan, nah, seperti itu. Ya, di samping text build-nya kita juga menolkan yang upstate kita. Upstate itu yang ini. Kita akan menyimpan data ini
1, 2, 3 yang kuning-kuning hijau ini ya. Caranya adalah dengan lihat cara update upstate, klik di sini, action-nya kita tambah, kemudian state management, ini ada update state. Berarti ada 3 ya. Yang pertama ada total revenue kita nolkan. Kita set ke 0. Mungkin sebelum-sebelumnya ada perhitungan kan. Jadi harus kita kita nolkan lagi ya. Ini total expense. Set value to 0. Oke. Dan satu lagi ya. Nah, ini enaknya nih. Ini sudah already selected. Berarti it means that we cannot use this one again. So we use this profit loss upstate ya. Profit loss upstate. Kemudian profit loss update itu yang untuk menyimpan ini dia profit and loss yang hijau. Kita ke sini, oke, kita ke sini kita set value, kemudian kita Nah, ini sudah nih. Kita tes ya. Kita tes, lalu kita close. Nah, untuk mentesnya tinggal diklik saja yang ini, kita tunggu sebentar, nanti dia akan ada tab baru akan keluar. Tab baru kan, dia akan keluar. Ini dia. Kita tunggu sebentar dia untuk meloading, kita melakukan debug untuk mengecek ini clear-nya apakah working or not. So we stay tune, tetap tunggu ya, tunggu sebentar. Nah, ini sudah kelihatan ya. Tadi oke, sorry. Oke, ini sudah ya, nampaknya sudah jalan. Kita coba ya untuk meng-clear-kannya. Misalnya kita mengisi sembarang saja ya. Kita isi di sini, private sales kita isi. Ini dia joget nih. Ini ada di 4.1 ya kayaknya. Lupa deh, 4.2. Nah, kalau mungkin teman-teman yang masih belum tahu ya, mungkin bisa lihat di mana di sebelumnya ya. Nah, dia pada saat itu 4 titik berapa itu ya, yang untuk bila mana nanti dia loss. Untuk teman-teman yang belum tahu, accounting loss ini artinya rugi. Bila dia rugi, dia merah nih. Nah, ini artinya ruginya $80.99 minus, makanya ini ada keluar nangis ya. Ini ada video-video sebelumnya cara menggunakannya, cara trik menggunakan ini. Nah, kita coba untuk ini tadi, kita clear ya, kita coba clear. Nah, ini hilangkan otomatis ininya, ini juga nol semua. Berarti berhasil ya? Oke, keep stay tune. Oke, kita berhasil ya. Berhasil untuk tadi menjalankan clear tadi. Sekarang kita ke save lagi. Ini adalah action kita yang terakhir. Karena ada 2 kita lakukan untuk video ini. Yang pertama adalah clear dan save. Nah, di save ini kita akan menyimpan ininya, semua entry ini ke dalam Supabase ya. Kita sudah membuat Supabase ya di video 5.4, tapi Supabase ini untuk yang entry user, untuk mengisi user ya, atau untuk sign up. Nah, ini ada di tabel ini. Kita klik sini. Ini saya cancel dulu ya. Nah, ini dia, klik sini aja. Ya. Nah, ini ada tabelnya di sini, ada user info kita buatkan. Ini kebetulan saya sudah buat 2 users. Ini 66 dan 68 ya. Kalau kita lihat ke bucket kita, storage di sini, berarti kita ke user profile, ada di dalam folder pitch. Ini yang pertama. Nah, ini yang pertama, ini yang pertama ya. Ini yang kedua, ini yang ini ada beberapa rupanya ya. Ada beberapa kali menyimpan dengan foto profile yang sama. Oke, nah salahnya pada saat kita tadi kemarin itu menghapus, seharusnya pada saat menghapus kan dia langsung terhapus juga itu gambarnya gitu. Oke, kita ke sini lagi. Kita tadi ingin men-save ya, save berarti kita ke sini, kita buat di sini, kemudian kita tambahkan action untuk namanya insert. Nah, jadi semudah itu saja ya. Kita klik insert, tapi kita pilih yang Supabase. Nah, ini ada insert. Nah, ini dia. Nah, apa yang di-insert? Nah, ini kita hanya cuma user info, berarti kita harus memasukkan lagi ya. Masukkan lagi database kita. Oke, jadi kita harus membuat tabel lagi di sini untuk kita ya. Kita klik di sini. Nah, ini tabelnya.
Ini tabel yang sudah saya buat. Untuk video ini akan saya duplikasi di sini. Nah, untuk kalian, jadi saya bisa menggunakan ini. Untuk kalian kita buat new saja. Nanti kan kalian masih hanya dapat ini saja kan? Nah, yang ini saja, tidak ini saja kan baru sekarang tidak punya yang ini. Nah, ini karena saya sudah punya, saya duplikasi, saya nanti menggunakan ini untuk latihan di sini saja. Jadi kalian buat yang TB laba rugi. TB ini tabel ya. Oke. Kita buat cara membuatnya new mana new nih? New table. Nah, sebentar. Kita cek. Oke, ini ada tabel baru nih yang di sini. Kalau saya dekatin ya. Bentar. Nah, ini ada tabel new table. Jadi yang di sini ya. Oke. Kita klik di sini. Kemudian ditulis namanya TB laba rugi. Nah, begitu ya. Nah, setelah TB laba rugi baru kita enable real time boleh. Nah, disinilah kita membuat. Oke. Nanti ada ID, ada created ad. Ini tetap saja secara default dibuat. Ini ID-nya kita tambah saja laba rugi ya. Jangan cuma ID sehingga nanti akan ketahuan nih ID-nya ID apa nih. Kecuali nanti di depannya ada tabel ya. Sebaiknya seperti itu. Oke, ini saya cancel ya karena saya sudah buat discard. Kalian tinggal mengikuti ini dia. Ini edit, saya edit sebentar. Nah, ini tadi nih ya. Laba rugi saja ya. Nah, kemudian ke bawah sini ada tadi ID tadi dirubah ya, laba rugi ID. Kalau INT ini INT 8 nih. Nah, jadi tipe data INT 8. Kalau kita lihat di sini coba tipe data Supabase INT 8 apa itu? Jadi mungkin berapa digit maksudnya kan? Ya, kita tanya. Nah, ini yang sampai ini rentangnya coba lihat dari minus sekian. Coba ini kalau gini kan sejuta. M triliun. Nah, gitu. Jadi banyak nih rentangnya. Jadi 8 tuh sangat big dan auto increment bisa primary key. Jadi yang tadi kita yang sebab ini banyak pilihan nih. Kalau mau yang sedikit ya plot 4 INT 4 atau INT 2. Tapi saya pilih yang ini INT 8. Nah, bila mana nanti datanya besar-besar ya. Tapi datanya banyak sekali kan. Nah, ini ya tapi penyimpanannya juga akan banyak. Nah, ini kita jadikan primary key di sini. Ya, ini auto number ya, klik di sini. Nah, ini as identity automatically assign a SQL unique number. SQL ini urutan. Kayak 1, 2, 3, 4. Ya, sama seperti di MS Access auto number atau sama seperti di MySQL juga. Nah, selesai. Ini created ad. Created ad ini biar kita saja timestamp untuk mengetahui kapan dia mengentry sebenarnya ya. Misalnya as update-nya sebenarnya adalah ini, sebenarnya adalah mungkin tanggal 29, tapi sebenarnya yang diisi adalah mungkin saja tanggal data laporan harian yang tanggal 1 ya. Berarti kan nanti created ad-nya yang tanggal 29 kan untuk men-tracking saja ini. Ini kita rubah jadi date, kemudian 41 revenue adalah untuk yang ini 41, 42, 43, 61, 62, 69. Nah, ini dibuat di sini. 41, 42, 43, 61, 62, 69. Semuanya INT 8. Yang ini zero kalau mau ya ini juga. Ini bagus juga nih kalau zero saja ya. Kita zeroin semua. Ini cuma default value-nya. Kemudian setelah itu kita tambahkan ini. Nah, jadi kan nanti supaya nanti nah ini dia triknya agar nanti data yang digunakan atau tabel record-record yang digunakan adalah record-record yang hanya untuk user tersebut. Jadi misalnya user yang login ya, misalnya dia loginnya ini kalau kita ke sini adalah loginnya siapa nih? Nah, ini kita close aja nih. Misalnya loginnya adalah yang ini ya. Ini dia. Loginnya ini kan siapa namanya nih? Born Holland. Berarti hanya Born Holland saja yang akan bisa melihat datanya. Nah, ini kita relasikan dengan user ID yang ada di skema authentication, skema out namanya. Jadi caranya kita klik sini, kita tambah ya.
Ini duplicate kan? Sebentar, cancel. Ini saya hapus dulu caranya tadi ya. Berarti saya add, klik sini. Nah, tadi dinamakan apa nih? Namanya sebentar. Namanya adalah editable. Namanya ini Authentication User ID FK. FK sangat penting untuk mengetahui bahwa oh ini field foreign key FK. Ini FK. Nah, tapi banyak juga programmer atau developer yang sudahlah nggak usah pakai FK nah gitu. Kita pakai FK saja supaya akan memudahkan nanti ya. Nah, berarti kita tadi file namanya adalah saya paste di sini ya. Berarti adalah apa nih? Out user underscore ID underscore FK. Kemudian kita relasikan dengan yang tadi ya. Oh, ini tadi saya hapus nih. Cancel. Nah, ini dihapus. Tapi di sini ada yang tadi relasinya. Relasi ini sudah ada. Ini saya hapus dulu. Remove. Oke, sudah di remove. Nah, baru nanti di save dulu. Saya men-save dulu ya. Saya edit lagi untuk mendemokan bagaimana cara merelasikan tadi. Tadi kan tadi kopian dari sini di Labarugi. Jadi ini masih belum ada foreign key-nya nih. Jadi tadi kita tambah yang ini tadi ya. Nah, ini tadi namanya ya. Out, artinya out ini adanya dari skema out. Kemudian saya mengambil user ID underscore FK. Caranya klik yang ini saja yang mudah. Nah, tadi skemanya apa? Skema out. Ini adalah skema dari authentication. Jadi yang dipakai Supabase kita ambil, kita relasikan dengan tabel kita. Nah, ini tabel kita relasikan. Nah, ini out skemanya out, sedangkan tabel yang kita pakai adalah tabel user. Nah, gitu. Ini adalah tabel kita di tabel Labarugi ya, tapi ini saya yang duplicate ya. Nah, kemudian ini adalah yang ini adalah out user. Nah, ini kita samakan dengan ID-nya mereka. Ini ID-nya kita. Oke, sudah. Nah, baru kita save. Nah, ini kalau ke bawah, action. Jika ada update dari record dari authent user, apa yang kita cascade saja ya. Kalau ada update, cascade update dan cascade delete. Nah, sudah ya. Nah, kita save. Nah, ini kalau kita save ini, berarti nanti dia akan foreign key-nya akan kelihatan di sini. Sudah ya, ini juga menunya juga UUID. Ini sudah juga. Sip, berarti sudah selesai ya. Sudah revenue sudah ada, expense sudah ada, 000 sudah, kemudian default nih now sudah juga ya. Nah, kemudian ini ada yang namanya enable enable real time. Jadi nanti kalau sudah ada perubahan di table, nanti dia akan seperti broadcast. Jadi enak untuk notifikasi. Ini centang saja. Yang ini juga centang. Ini salah satu RLS. Ini salah satu yang sangat terkenal di fitur yang terkenal di Supabase. Yang nanti kita akan merestrict untuk misalnya hanya user-user yang login untuk bisa mengambil datanya sendiri ya. Jadi bila user yang dia adalah user yang lain, berarti dia tidak bisa melihat data dari user yang lain. Ini kita centang saja. Nanti kita akan buatkan policy-nya. Kita save. Nah, berhasil kita ya. Saya ada 2, sebenarnya 1 saja. Ini karena saya sudah membuatnya. Kalian cetak hanya 1 TB Labarugi. Oke, that's it. Kita istirahat sebentar. See you again. Not see you again. I mean, stay tuned. Oke, kita tadi kan mengaktifkan RLS ya, Row Level Security. Kemudian kita akan, itu gunanya untuk ini. Untuk siapa saja nanti ya boleh menginsert, siapa saja yang boleh mendelete, seperti itu kan. Nanti kita buat security, namanya policy. Policy itu kebijakan. Kebijakannya apa nih? Apakah semua orang bisa menginsert atau hanya user-user yang pernah login saja? Atau user yang tidak login, misalnya guest saja untuk di aplikasi kita bisa nggak menginsert? Nah, seperti itu. Caranya ini seperti ini di Labarugi saya ya, yang ini yang baru nih, yang duplicate. Kita tambahkan, caranya di sini. Nih, sebentar. Jadi tambahkan yang ini di sini ya. Kita klik saja yang ini, kita klik ini. Nah, begitu. Coba kita cek. Nah, ini sudah ada.
Nah, no policy yet. Jadi tidak ada policy, kita nanti jadi tidak ada policy apapun ya. Artinya kita bisa bisa di menambahkan ke tabel ini dengan tanpa ada syarat-syarat apapun. Nah, kita ingin menambah syarat bahwa yang bisa nambah, bisa mendelete, bisa melihat itu hanya mereka yang artinya yang login ya di aplikasi kita. Jadi dia hanya bisa mendelete atau menambah atau mengcrot tadi, create, read, update, and delete data-data dia. Ya, dia tidak bisa melihat yang punya orang lain. Kita klik di sini lagi, yang ini kita klik ya. Kita klik create value. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini ada template-nya sebenarnya. Misalnya kita kalau mau yang ini, artinya kita mengenable read access for all users. Jadi nanti kalau login-nya walaupun tidak nanti misalnya ada user yang tidak login, mereka tetap bisa melihat. Atau misalnya dia bisa melihat tetap untuk data-data yang sebenarnya dibuat oleh user yang lain. Nah, itu ada di aplikasi-aplikasi tertentu ada seperti itu, tapi di aplikasi kita tidak bisa. Artinya user Labarugi tadi hanya user yang login tadi yang bisa. Gitu ya. Caranya, karena ini adalah untuk root ya, untuk seluruhnya, select, insert, update, delete, kita tidak akan membuat ini satu-satu, kita langsung yang O, artinya nanti policy ini kita gunakan hanya untuk seluruh ini, adanya seluruh insert, select juga, insert juga, update juga, delete juga. Kemudian kita gunakan permissive artinya bila nanti ada beberapa policies, apakah nanti semua policies itu harus pas atau nih yang ini restrictive, jadi combine, harus end, semuanya harus. Jadi polisinya misalnya harus accounting dan juga harus login. Tadi kalau cuma login dia sebenarnya tapi dia bukan accounting, nah itu tidak bisa. Tapi kita untuk pelajaran kali ini cuma hanya satu policy, yaitu tadi polisinya adalah data-data yang ada di daily profit and loss statement hanya bisa diedit, diupdate oleh orang yang membuatnya, orang yang logged, orang yang sudah login ya. Jadi artinya kita pakai permissive saja. Oke, ini all, kemudian target role-nya untuk siapa? Nah, ini untuk semua orang, untuk public. Kita pakai yang authenticated, artinya hanya untuk yang sudah login saja. Jadi yang tidak login tidak bisa dong menggunakan select, tidak bisa dong insert, tidak bisa juga update, tidak bisa juga delete. Oke, selesai. Mudah ya. Nah, ini tinggal ini saja ditambah, tapi harus disesuaikan nih. Misalnya dia authenticated, tapi hanya tabel yang tadi, yang tabel primary kita tadi, yang foreign kita tadi harus sama dengan user ID yang ada di authentication. Caranya kita tambah di sini. Ini kita tambah saja ini, artinya kan authentication user ID FK sama dengan authentication user ID. Ctrl C kalau kalian terpaksa harus mengetik ya. Out underscore user underscore ID underscore FK sama dengan out dot UID lalu kurung. Lalu ditaruh di sini. Nah, ini yang pakai using ini ada juga dengan with check. With check itu yang untuk ada yang untuk select, ada yang untuk insert begitu. Kita gunakan keduanya. Nah, itu saja mudah. Lalu kita save policy di sini ya. Yang di sini kalau tidak lihat ya, saya putar-putarin ya. Save policy. Nah, ini kita beri nama ya. Kita beri nama terserah misalnya CRUD hanya untuk authenticated users. Jadi CRUD-nya ini kita hanya untuk authentication saja. Jadi ini policy CRUD just for authenticated users. Nah, ini terserah saja namanya ya. Kalau kalian mau pakai bahasa Indonesia, it's up to you. Kita hanya ingin melihat nama polisinya itu ya. Kalau sudah kita scrolling down here and then we hit the save policy button. Click this one. Selesai. Nah, ini CRUD just for authenticated users. Oke,
Good ya, ini sudah selesai nih, artinya hanya authenticated user, artinya user-user yang login hanya mengisinya datanya ya. Oke, keep stay tune. Oke, sekarang kita masukkan ya datanya ya. Ini masih kosong ya. Duplicate. Tadi kan saya mau duplicate. Oke, berarti login dulu ya. Tadi kan sudah kita jalankan nih. Ini bisa logout bekas kemarin. Saya login dulu. Nah, ini kalau kalian belum membuat usernya, dibuat dulu usernya ya. Ini 1, 2, 3. Oke, good. Sign in. Sebentar, nah ini sudah sign in. Ini namanya Born Holland. Dia lahir di Belanda. Born in Holland. Oke, kita coba ya. Nah, ini tanggal 29 Maret kita. Nah, rupanya dia punya service revenue $23.000, 2.300. 2.300 itu berarti 23 juta. Ya. Ini 100 saja dolarnya. Kemudian ternyata dia salary-nya harus bayar 5.000 nih. Rugi dia. Mungkin ada THR ya. Nah, jadi 2.600 sebenarnya walaupun bayar THR ya untung juga ini kan ada revenue. Ternyata ada revenue menyelamatkannya ya. 600 ya. 6.000 ternyata ada revenue. Sehingga dia kembali dancing. Nah, ini yang kita simpan. 29 Maret 2025 kita simpan ke dalam tabel. Apakah mau tidak? Kita dikit tadi kan sudah menginsert membuatkan tabelnya kan, membuatkan backend. Kita simpan di sini. Ini saya close sedikit. Simpan. Nah, sudah tersimpan seharusnya. Kita cek. Ini tidak ada nih. Coba kita refresh. Refresh di sini ya. Ini ada refresh di bawah nih. Ini tabelnya ingatkan dibuka, refresh. Hop. Tidak ada nih. Ada error ya. Kita cek lagi ya. Oke, tadi tidak berhasil ya, ini sudah berhasil. Tadi ada sedikit perbaikan. Ini coba di sini kalau kalian gagal juga diperbaiki di sini. Yang tadi yang relasi ini kita di sini tidak boleh null ya. Kan kita ambil. Nah, ini kita uncheck saja. Artinya tidak bisa null. Artinya kita ngambilnya dari authentication user ID ya. Ya, kita coba lagi ya. Kalau sudah di save tadi, coba lagi kita ke sini tadi. Kita coba untuk nih tanggal yang lain ya, tanggal yang misalnya tanggal 13 lah. Kalau oke, lalu kita save. Nah, ini tanggal 13 ya, kita cek hasilnya. Nah, ini 13 baru muncul. Ini tanggal 13, as of date. Nah, angkanya sama. Nah, seharusnya kan tidak boleh ada dua data yang sama. Ini coba ini ada 3 record ya. Ini 3 record di sini. Kalau kalian lihat di sini ada 3 record. Kemudian nah, ini ada 3 record ya. Kita coba untuk entry untuk tanggal yang sama. Tanggal 13 juga nih. Kita ke sini tadi, ini tanggal 13, entry lagi, tapi dengan angka mungkin berbeda ya. Mungkin dia tidak sadar bahwa ini angkanya sebenarnya sudah diisi. Nah, ini simpan. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, jadi mana ada di filenya ya? Sebentar. Tanggal 13 bulan 3. Standar. Nah, 2 kali tadi. Oh, tadi 2 kali ya. 2 kali klik. Nah, ini ada 2 ya. Nah, berarti dia sudah ini ada 3 malah. Nah, ini yang salah. Seharusnya kan di dalam laporan harian itu hanya 1 tanggal saja, tidak boleh 2-2. Ini mana nanti yang betul kan? Nah, ini harus kita jaga, artinya harus kita edit. Bagaimana cara mengeditnya? Keep stay tune. Oke, kita ada permasalahan. Artinya user bisa ngentry berkali-kali untuk
untuk tanggal yang sama ya, seharusnya kita lakukan pengecekan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menentukan yang mana yang unik atau semacam primary key. Yang tidak boleh dua yang sama. Artinya ini kan seharusnya S update-nya unik ya. Nah, ini harus kita hapus dulu karena ini melanggar peraturan ya. Ini kita hapus dulu yang mana nih? Yang ini saja nih. Ini hapus, kemudian ini dan ini. Delete now. Sehingga nanti kan ada hanya dua record saja. Oke, kita edit ya. Ini edit. Uniknya adalah ini tekniknya seperti ini saja. Jadi yang S update ini kan dia harus unik, tidak boleh tanggal yang sama. Tinggal diklik sini. Nah, tinggal ini is uniknya dicentang. Selesai. Nah, jadi as simple as that. Sesimpel itu. Cuma dalam kasus kita kita harus artinya uniknya tidak sekedar ini saja. Artinya nanti kalau usernya berbeda, ini dia usernya berbeda di sini. Kalau kita lihat ke bawah ya, user ke bawah, klik sini, ini di-cut saja. Nah, user yang ini kan yang entry kan di sini. Kalau kita ke bawah, nah ini dia. Nah, saya pindah ke sini supaya kelihatan. Nah, kita di drag dulu, taruh di sini. Nah, ini kebetulan usernya kan 666D. Bila usernya berbeda lagi, berarti boleh dong tanggal 12 dan 13 lagi boleh. Kan berbeda. Beda perusahaan atau beda toko atau beda user. Bila beda user kan seharusnya yang login yang berbeda boleh dia tanggal 13 dan 12 juga. Begitu. Nah, berarti kan uniknya tidak hanya ini, adanya kombinasi ini harus unik. Jadi kombinasi dua ini harus unik. Ini yang kita buat. Kalau cuma untuk unik, kalau kita buatkan misalnya di sini unik kan tadi kan S update-nya unik kan kita centang. Misalnya ini unik misalnya. Kemudian kita tambah lagi di sini, klik lagi di sini dan ini harus unik misalnya. Nah, itu tidak bisa. Itu artinya unik-unik sendiri-sendiri. Jadi dia, nah nih uniknya jadinya sendiri-sendiri. Caranya adalah kita kombinasikan keduanya, kita beri unik. Jadi kita remove dulu uniknya tadi. Jadi kita tidak bisa, kecuali misalnya dia hanya satu field saja. Kita klik centang sekali untuk S update, nah seperti itu saja. Cuma masalahnya kan yang login ini tidak hanya dia. Artinya boleh memakai tanggal yang sama. Jadi kita harus kombinasi nih. Kombinasi antara authentication user ID dikombinasikan dengan field S update. Ini kita remove juga uniknya. Tapi kita buat kombinasi ya. Nah, kita ke bawah. Kita simpan dulu. Ini tidak ada perubahan sebenarnya ya. Nah. Oh ya, saya mau mencari tombol save-nya. Nah, oke ya, nah, bagaimana caranya agar kita membuat kombinasi supaya dia unik ya? Caranya adalah dengan ke SQL editor. Nah, lalu kita alter tabel karena kita ada di skema public tabel rugi-rugi, tapi kita constraint ini diberi nama saja. Ini gabungan antara unik antara user dan S of ID. Ini terserah saja diketik. Yang digabung adalah dua field. Field pertama adalah ini, field user ID foreign key dengan S of day. Ya, tapi kan tadi bukan laba rugi. Sebentar, namanya tadi apa? Table editor, namanya ini tadi. Ya, kalau saya edit, saya mau ngopi namanya tadi. Ini, Ctrl C, kalau tidak supaya tidak salah, ya. Ketik, kita ke SQL editor. Berarti namanya adalah di sini bukan tabel ruby. Nah, sebentar. Saya beri. Nah, control V. Nah, ini dia. Kalau punya kalian kan tabel laba rugi saja. Nah, seperti itu. Ini nanti yang ini, tulisan yang ini, nanti akan ditaruh di description sehingga tinggal copy and paste saja. Asal ini namanya sama. Cuma kan nanti kalian punya, di sini misalnya ada nama sendiri misalnya.
underscore misalnya, ada nama kalian misalnya Iya, ada Iya. Nah ini yang berbeda, kalian tinggal nambahkan nama saja. Ya, ada di mana tuh? Di kolom komentar. Kolom deskripsi ya. Ini sudah kita buatkan ya. Constraint-nya tadi namanya constraint ya dalam file database. Lalu kita run. Oke, ini saya sudah pernah buat di tabel yang lain, sehingga akan buat lagi unique user unik ya, unik user as update. Nah, ini ya. Bahasa Indonesia nih. Lalu kita run. Nah, sukses. Sudah ya. Artinya sudah sukses ya. Oke, kita coba, kita ke sini tadi. Kita ke tabel, kita coba apakah tadi saya boleh lagi menginsert yang tanggal 12. Kita coba ya. Ke sini tadi. Ini tanggal 13 ya. 13 kita coba. Ini 88 jadi 99 lah. Ini jadi yang berapa nih? Nah, kita coba ya. Ini sudah berubah nih. Tanggal 13 lagi seharusnya tidak boleh nih. Nah, simpan. Nah, ini kan kelihatannya sudah dilakukan. Nah, cuma ada tidak? Nah, ini tidak ada kan. Artinya sudah terjaga nih. Nah, ini tidak bisa lagi dia. Tidak bisa masuk. Nah, saya refresh berkali-kali juga tidak akan masuk. Karena tadi ada unique tadi yang itu yang menjaga secara back end. Cuma masalahnya adalah dari segi front end atau dari segi user, front itu di depan kan, front end di segi interface di user ini itu tidak kelihatan apa-apa. Jadi user tuh bingung ya. Saya ini sudah mengklik ini tapi sudah tersimpan karena tidak ada ini nanya ada keterangan di bawah ini ada snack bar namanya, ada keterangan bahwa oh sudah berhasil. Nah itu seharusnya dikomunikasikan dulu bahwa ini sudah, misalnya seperti ini kan tidak boleh, artinya kalau penyimpanan gagal karena tanggal 13 Maret sudah ada datanya. Nah ini tidak dilakukan. Bagaimana caranya supaya itu terkomunikasi dengan user dengan menambahkan snack bar di sini? Keep station. Oke. Sekarang kita coba ya. Tadi tidak bisa masuk kita tadi kan. Dan kita harus menambahkan snack bar tadi di sini. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba dulu untuk bila mana user yang berbeda. User yang berbeda seharusnya bisa kan untuk tanggal yang sama. Kita tes, kita log out dulu ya. Berarti kita login lagi. Nah, ini ya. Login lagi dengan, kalian harus buat user 2 nih. Jadi login lagi. Nah, kita tes ya. Untuk tanggal yang sama, which is 13 of 12 or 13 of March 2025. Kita ke sini. Berarti kita ke sini tadi. Kita coba ya. Dengan user yang berbeda. Ini sudah nih. Sudah login ya. Loginnya siapa? Aminah. Oke. Tadi 13 of March. Kita duplikasi ya. Mau tidak. Soalnya kan tadi tidak mau. Nah, ini seharusnya mau nih. Ya kan? Karena kenapa mau? Karena usernya berbeda. Ini perusahaannya berbeda. Nah, kita coba ya, kita save di sini. Kita tunggu error tidak dia. Save. Nah, ini sudah tersimpan, kita cek. Kita ke sini. Nah, ada dia. Kenapa ini masuk padahal ini sama-sama tanggal 13? Karena usernya berbeda. Ini karena uniknya kita tentukan adalah ini tadi. Uniknya adalah gabungan antara user ID, foreign key dengan SOD. Nah, ini fungsinya ini. Oke, good ya. Sekarang tinggal hanya menentukan apabila misalnya yang ini dia nyimpan lagi. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, ini nyimpan lagi kan tidak akan diterima di sini. Tidak ada kan record yang selanjutnya. Kalau kita refresh di sini nih, refresh ya. Saya klik di sini. Nah, tidak ada kan. Nah, itu betul secara backend, tapi secara front end masih belum. Walaupun tidak ada error, ini seharusnya ada peringatan di sini bahwa data is already available there. You cannot save this current entry. Nah, seharusnya begitu kan? Oke, keep stay tune ya. Bagaimana caranya? Oke, tadi kita sudah bisa ya mencegah supaya nanti
Artinya user yang sama tidak bisa memasukkan data dengan tanggal yang sama ya. Misalnya seperti ini tanggal 13 ya, kalau kita cek ke sini, ini tanggal 13 ya ke sini ya. Di tanggal 13 sudah ada untuk user yang B-nya ini. Kemudian bila kita simpan lagi, nah ini dia tidak akan bisa. Nah, kalau kita lihat lagi ke sini, ini cuma masih tetap 3 record, walaupun nanti kita refresh ya di bawah. Nah, masih dengan 3. Jadi tidak bisa. Cuma permasalahannya adalah user tidak tahu what happened. Jadi tidak ada peringatan apa-apa. Seharusnya kan aplikasi yang baik adalah kita ajakan. Jadi UX-nya, user experience-nya dia tidak merasakan apa-apa. Jadi dia akan merasa, ini sudah termasuk atau belum? Nah, itu tidak ada. Dan untuk membuat user experience yang bagus, berarti kan seharusnya ada peringatan, ada komunikasi dengan user. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sebenarnya kalau di dalam Power Flutter Flow, pada saat kita save, kemudian kita bila kita cek ini ke insert row, nanti ada yang namanya di sini variable output. Jadi di sini nanti di variable output misalnya hasil insert. Di hasil insert ini, hasil insert akan dimasukkan oleh Flutter Flow row yang berhasil dimasukkan. Nah, disitulah kita harus ngecek. Ya, coba bagaimana cara ngeceknya? Ya, setelah ini kan. Nah, setelah ini baru kita tambahkan. Oh, salah. Kita hapus dulu. Baru kita delete. Nah, ini baru kita ngeceknya di sini kan. Kita akan ngecek apa? Tadi kita akan ngecek yang variable tadi. Ini kan hasilnya row nih. Nah, ini row. Jadi row ini kita cek apakah ada tidak hasilnya. Jadi kan action, baru nanti kita cek di dalamnya. Kalau kita ke ini, baru kita ngeceknya dengan cara conditional. Kita cek conditional, apakah nanti row tadi ada tidak. Nah, jika nanti ada, berarti kan datanya kan sudah ada. Berarti dia ada error di situ, bahwa data sudah ada. Bila tidak ada, berarti lanjut dengan mengisi. Nah, itu seharusnya. Nah, cuma pada saat kita cek di sini, kita coba tanya misalnya kan di internet, ada tidak solusi itu. How to confirm, bagaimana cara mengkonfirmasi row insertion, adanya suatu penambahan baris di Supabase with Flutter Flow. Bagaimana cara jadi ada beberapa ini saya temukan. Ini dia. Pas ini di Flutter Flow community ada diskusi ini ya, how to confirm row insertions in Supabase. Nah, ini juga ada pertanyaan ini tahun 2023, ini tahun 2024. Dan juga ini how to handle new row in Supabase. Jadi ada banyak pertanyaan juga ya. This is 1 year ago. Jadi pada saat saya buka, sayangnya tidak ada solusi ya. Tidak ada. Ini how to handle kan. Coba kita baca sama-sama. How to handle error when adding new row to Supabase. Jadi seharusnya ada error kan, bahwa ada berapa kali sama. Misalnya tanggalnya already exist, seharusnya begitu kan. Ini dia dapat dari Chrome ini. Ini ternyata errornya, dia inginnya from user perspective, nothing is sound. Dari segi usernya, user tidak lihat apa-apa yang salah. Karena when that error happens, sama-sama seperti kita, saat kita mau menyimpan ini kan, kita tidak lihat ada kesalahan. Padahal itu salah kan, artinya Supabase sudah refuse ya, atau menolak penambahan tadi. Nah ini, tidak ada kan, tidak ada di sini. Cuma bagaimana cara ngeceknya, ada kegagalan tadi. Nah itu yang ditanyakan oleh di komunitas ya, komunitas seperti ini. Nah, ini 1 year ago. Nah, bagaimana how can I intercept such error to display meaningful message? Jadi supaya nanti ada snack bar di bawahnya, ada informasi di bawahnya yang bisa user memahami, oh datanya terdua kali seperti itu. Nah, banyak yang memerlukannya. Really need this. This works with API calls, good with conditional action. Don't understand why it is not implemented. Dia bisa mengerjakannya karena pakai API, tapi kenapa tidak bisa diimplementasikan with the same way with built-in query. Jadi maunya kita itu ada built-in query dari Flutter Flow. Flutter Flow menyediakan itu. Sehingga kita bisa memakainya untuk mengecek apakah
apakah insert query yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Sama-sama ini, any update on this? Ini ada member yang bisa. Kemudian, same issue here. Gua juga ada masalah nih. I'm working with Supabase. Thanks for the solution. But it will be hard to maintain the code. Nah, sama dengan ini, same issue here. It seems like unlikely to me any error that I can occur something Supabase totally stop. Jadi stop sebenarnya. Jadi tidak ada kegiatan setelah dia stop dari insert tadi, tidak ada misalnya informasi, tidak ada misalnya aplikasi pindah ke halaman selanjutnya, itu tidak bisa. Totally agree, I had role restriction, tapi role restriction-nya fail silently. Silently ini artinya dia diam-diaman aja. Jadi sama seperti ini kan fail, tapi silently, tidak memberitahu error. Soalnya diberitahu ke Flutterflow, kemudian Flutterflow akan memberitahu ke usernya. Nah itu. Walaupun sebenarnya di Flutterflow yang di sini di Flutterflow kita sudah ada fasilitas ini on insert. Jadi ada non blocking, bila nanti ini bermasalah tidak bisa di-insert, maka akan di-block. Jadi apapun nanti action-action yang berada di sini tidak akan dikerjakan. Ini fungsinya non-blocking tadi bila dia tidak dimatikan. Nah, itu. Jadi kalau kita Google sampai sekarang pun tidak ada pembahasan itu ya. Nah, ini dari sini juga ini oh ini lain. Oke, yang ini juga ini komunitas ini can't itu tidak bisa, can't get inserting row Supabase inward. Nah, ya. Nih, glad to hear, no problem. You are right, I did the field row automatically being created in database, just taking out. Yes, I assume from error message inserting. Gitu. Ini salah satu juga yang jika dia bermasalah. Kalau di sini juga, coba kita cek. Nah, Supabase action output when insert row. Nah, dia ingin mendapatkan tadi return ID setelah executing, ini tidak dapat. Oke, terakhir juga di sini. Anyone implemented? Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Ada di pas saya googling di Google seperti itu. Sebenarnya kalau yang pas itu adalah bila mana kita bisa menggunakan ini dia action output variable yang ini ya. Ini dia action output variable ini bisa kita gunakan untuk ngecek setelah melakukan insert query-nya. Kita cek yang ini. Bila itu bisa, itu bagus tuh. Nah, untuk mengatasi hal ini, untuk sementara ya, sebelum kita menemukan yang elegant solution, ini adalah solusi yang trik dulu nih. Supaya nanti akan ada seperti ini, akan apa ya, ada seperti ini ya. Artinya ada komunikasi dengan user bila mana nanti kita ngentry ya. Misalnya yang ini kan tanggal 27, kemudian diisi kan ini karena tanggal 7 itu sudah save, harus ada komunikasi seperti ini kan. Nah, nih data untuk tanggal tersebut sudah ada. Nah, ini supaya itu bisa kita lakukan, maka kita tambahkan seperti ini caranya, logikanya ya. Sebelum dia insert, kita harus query dulu. Query dulu untuk mengetahui apakah pada tanggal tersebut atau laporan tersebut ada. Jadi setelah kita ketahui ada, berarti kita tinggal beritahu ke user bahwa data tersebut sudah ada untuk tanggal tersebut. Nah, gitu caranya tekniknya. Baru bila datanya tidak ada, baru lakukan backend insert row, backend call ini ya. Nah, itu logikanya ya. Kita tambah sekarang ya. Sekarang kita tambah action. Untuk apa tadi actionnya? Untuk mengquery dulu. Mengquery action di Supabase, read query, SQLite. Di Supabase, di query dulu. Yang kita query-nya tuh adalah tabel ini ya, tabel laba rugi ya. Kalau saya yang ini ya, kalau kalian yang ini. Kita query dulu. Tapi kita filter dulu ya, sesuai dengan kita filter sesuai dengan apa ya? Ini dia. Ada tidak?
Ya, kita filter dengan usernya. Kalau ada misalnya punya user lain kan tidak untuk apa ya. Nah, equal to dengan user yang login ya, sesuai dengan user yang login. Ini kita filter dulu dengan authenticated user ID. Nah, ada tidak? Nah, seperti itu ya. Itu dengan tambah lagi filternya ya. Nah, oke, user ID. Kita tambah lagi filternya dengan user ID tersebut. Ada tidak untuk tanggal yang tadi, untuk tanggal as of date tadi, yang sesuai dengan equal to widget tanggal tadi kan. Nah, widget tanggal itu ada di sini. Kemudian kita data pickup. Nah, ada tidak sama. Bila ada, nanti baru diberitahu gitu. Nah, ini hasil query-nya. Ini kan as output and action output. Kemudian ini hasil query. Hasil query. Nah, hasil query-nya ini kita periksa. Ya, kita periksa ya. Berarti ini sudah selesai ya. Yang ini backend call query rows. Ini kita letakkan di atas. Ini nanti saja lagi. Kemudian kita tambah, ini namanya, kita tambah conditional. Untuk mengecek tadi. Nah, ini kita cek. Nah, yang kita cek adalah tadi hasil output tadi kan. Outputnya tadi di mana ya? Ini dia, action output. Nama outputnya adalah hasil, nih, hasil query. Nah, hasil query. Kita cek. Sedangkan variabel yang mau di-output adalah ini dia. Ada tidak? Is set atau not empty? Not empty tidak. Bila not empty berarti good kan? Bila not empty berarti kan ada. Datanya sudah ada. Berarti kan ini salah. Ini yang salah nih. Berarti kita tambahkan apa? Berarti kan dia ada. Kalau datanya sudah ada, berarti kan kita tidak bisa insert lagi. Kita beritahu bahwa cara memberitahunya dengan memakai snack bar. Snack bar. Nah, ini ada snack bar. Snack bar itu kayak informasi aja. Nah, informasi merah di bawah. Nah, baru kita beritahu bahwa ini kita memberitahunya gini ya. Ini tanggalnya kita kombinasi aja. Bahwa data untuk jadi data for that date, date-nya tanggal berapa, spasi lagi dikit, date-nya kita ambil dari widget state. Nah, ini dia, text data field. Data untuk tanggal tersebut tidak ada. Sudah ada. Sudah ada. Makanya tidak bisa di-insert kan? Sudah ada. Nah, inilah sebuah komunikasi yang kita pakai untuk user kita. Kita confirm. Nah, ini snack bar. Tapi kalau yang ini, berarti kan data benar, masih kosong. Misalnya tanggal yang mau kita isi tanggal 28 Maret misalnya. Kan itu karena masih kosong, false, not empty, tidak not empty, kosong. Berarti sudah benar. Berarti tinggal dimasukkan saja tadi, yang masukkan ke backend call. Nah, mana tadi yang backend call kita? Nah, ini dia. Kita masukkan tadi yang ini kan. Nah, kita insert, kita copy dulu, kita tambah di sini. Berarti kita paste, baru kita insert sini. Nah, ini kita hapus. Nah, begitu caranya. Kalau yang tadi kan kalau yang tadi kan cuma diberitahu bahwa datanya ini, datanya apa? Datanya sudah ada, nih, datanya ini kita beritahu snack nih combinationnya bahwa datanya sudah ada. Data for that date already exists. Nah, exist. Exist. Artinya sudah ada. Confirm. Tapi kalau di sini kita insert karena datanya belum ada. Bila sudah ada, berarti tinggal actionnya snack bar lagi kita beritahu snack bar. Snack bar ini kita show dengan memberitahu bahwa insert success. Success. Artinya apa ya? Bahwa input data itu sudah berhasil. Success. Oke. Okay. Success.
Ya, sudah. Kita tes ya. Kita close dulu. Tidak usah di-close bisa. Close ya dulu. Nah, ini baru, ini yang bekas yang tadi. Kita close dulu. Kita coba untuk menjalankan apakah sesuai dengan skenario kita. Aduh. Masih tunggu ya. Tunggu sebentar. Oke, kita login lagi ya. Kita log out dulu kan, untuk kita login lagi. Nah, ini dia. Kita coba lagi ya. Kita cek dulu dalam tabelnya ada 3 ya. Tadi login yang berbeda. Tanggal 13 bulan 3 ini sama-sama ada. Ini tidak boleh nih. Ya. Ini kan usernya berbeda boleh. Tapi kalau ditambah lagi, nggak boleh ini seharusnya kan. Nah, ini tanggal 13 ya tadi ya. Tanggal 13-nya kita rubah. Nah, ini siapa nih? Tanggal 13. Nah, oke. Nah ya, tanggal 13 seharusnya kan dia data kan ada nih. Nah, coba kita save. Nah, already access. Ya, bagus. Nah, ini seperti ini kan bagus kan? Cuma masalahnya tadi hijau ya warnanya ya. Hijaunya kita rubah. Coba action yang ini kan seharusnya merah ya kan? Snack barnya. Nah, kita ke bawah. Nah, ini hijau nih. Snack barnya warna merah. Nah, ya kan? Kemudian juga tadi pada saat snack barnya tadi, text combination-nya tadi, ini nah already exist tadi kan. Nah, ini spasi. Nah, jadi nanti ada bagusnya spasi. Tadi terlalu rapat. Coba lagi, berarti harus ini di close. Coba harus di apa tadi? Di instant reload ya. Kita coba lagi. Oke, now kita log out dulu. Kadang-kadang dia tidak login nih. Kita log out dulu, kita login lagi dengan cara tadi si Borland tadi, kemudian 6, ini dia. Oke, tanggalnya tadi tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Seharusnya kan tidak boleh ini tanggal 13. Oke, merah seharusnya nih. Coba. Oke lah, sudah ya. Ini ada dancing lagi dia karena dia profit $5.000. Save. Nah, ini merah. Data for that date Maret 13 2025 already access. Tidak bisa. Seberapapun dia tidak bisa. Tidak akan tembus. Nah, kita masuk sini juga. Nah, jadi kita jaga di backend kita coba, di front end-nya, di Flutterflow juga kita coba. Ini kita refresh. Refresh di sini, ada tombolnya nih. Nah, tetap tidak bisa. Nah, jadi berhasil ya. Nah, itu dia. Sama seperti kalau coba kita isi sekarang yang tanggal 14 dah. Tanggal 14 kita isi. Ini harus mau nih. Bila tanggal 14 ya. Tanggal 14 kan masih belum ada kan? Nah, ini kita masukkan tanggal 14. Save. Nah, insert success. Mantap. Kita cek di enggak insert success. Nah, atau mungkin belum nih. Coba kita refresh. Nah, ini ada. Tanggal 14. Ini 5667 kita cek 5667 tidak. Nah, 5667. Berarti sudah mantap ya. Ini tinggal di-clearkan saja nih. Nah, mau juga clear. Oke, that's I think the end of the video. Semoga bermanfaat ya. Jadi kita bisa sudah menjawab komunitas ini, komunitas Flutterflow yang tidak ada, masih belum ada clear answer about this problem. Saya yakin tuh ada somehow how to do that. Pasti ada, tapi saya belum dapat. Nanti kalau ada solusi yang lebih elegan, nanti kita buat video baru lagi ya. Untuk sementara itu dulu. Nanti kita akan untuk the next video kita akan diskusi bagaimana cara memfind data-data yang sudah ada dan juga cara memprintnya di PDF file. Ya,
Oke, oke, demikianlah video kali ini. Kita jumpa lagi in the next video ya. See you again. Assalamualaikum. Bye bye.